Terima kasih Yang Mulia, terima kasih kehadiran Bang Muhtar Effendi. Sama-sama. Yang menyempatkan waktu jauh-jauh dari Bandung ya? Dari Bandung. Ya. Alhamdulillah hari ini saksian terakhir dengan satu bukti saja, satu lagi. Pak Muhtar, kami mengundang saksi terkait saksi adalah orang yang berjuang sebagai pengacara pembela daripada pra-peradilan Peggy. Kami ingin mendapat pengetahuan dan informasi tentang perjalanan sidang PK. Kami mulai. Apakah benar Pengadilan Negeri Kota Bandung telah membebaskan dan mengabulkan pra-peradilan Peggy ketika saudara dan kawan-kawan membela di Pengadilan Negeri Bandung? Betul sekali bahwa permohonan pra-peradilan yang kami ajukan untuk kebebasan Peggy alhamdulillah dikabulkan tanpa ada perlawanan dari pihak tergugat. Karena dalil-dalil yang kami sampaikan itu sungguh sangat luar biasa dan sangat berdasar. Artinya selama persidangan pra-peradilan itu kami beserta tim betul-betul bisa meyakinkan kepada Hakim Tunggal Bapak Eman bahwa telah terjadi kesalahan atau unprocedural yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat, sehingga mengakibatkan adanya error in persona. Demikian. Apakah dalam pengajuan bukti pra-peradilan itu saudara dan kawan-kawan menyertakan putusan nomor 3, 4, dan 16? Betul, kami dalam pra-peradilan itu menyertakan juga bukti putusan terkhusus putusan nomor 4, yang mana di dalam putusan tersebut itu disebutkan adanya 3 DPO ya, 3 DPO yakni Peggy Setiawan Peggy alias Peron, mohon maaf, kemudian Dani dan Andi. Peggy alias Peron ini diasumsikan oleh pihak kepolisian sebagai Peggy Setiawan klien kami. Padahal secara nyata dalam kejadiannya bahwa Peggy Setiawan klien kami itu pada saat kejadian di tahun 2016 itu dia sedang berada di Bandung karena dia adalah kuli bangunan. Nah, di dalam berkas perkara persidangan tahun 2016-2017 itu disebutkan bahwa klien kami adalah otak pelaku pembunuhan berencana, sehingga ancaman hukumannya pun luar biasa, ancaman hukuman mati. Nah, untuk meyakinkan itu kami meminta pada saat itu kepada majelis hakim dan kepada tergugat ya, termohon untuk menghadirkan alat bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan yang didakwakan kepada 7 terpidana, 8 dengan sakat tatal, dan juga yang dituduhkan kepada klien kami, yaitu berupa pedang pendek ya, atau parang lah begitu. Karena di dalam putusan itu dinyatakan korban itu meninggal karena ditusuk punggungnya. Nah, tetapi ternyata barang bukti itu tidak pernah muncul di persidangan. Artinya kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya barang bukti berarti kasus pembunuhan itu tidak ada. Demikian. Artinya saudara mau menyampaikan bahwa ini adalah pra-peradilan tanpa barang bukti itu? Betul. Karena setiap kasus pidana, apalagi ini kasus pembunuhan, di mana di dalamnya dicantumkan ada luka tusuk dan lain sebagainya, barang bukti itu harus hadir. Karena walau bagaimanapun juga antara barang bukti, korban dan pelaku itu harus bersesuaian. Ya, kalau seseorang dituduh membunuh dengan menusukkan katakanlah pisau atau pedang dan pisaunya harus ada. Tidak bisa dia dituduh membunuh dengan pisau dan pedang, yang disodorkan balok kayu, kan tidak nyambung. Demikian. Apakah selama proses pendampingan Peggy di Polda Jabar, saudara saksi mengalami kesulitan atau akses untuk bertemu dengan Peggy pada saat itu?
Awalnya memang luar biasa. Kami sangat sulit ya untuk menemui Peggy Setiawan, klien kami. Tetapi dengan perjuangan kami, alhamdulillah tidak lagi kita menemukan kesulitan itu. Itu tentang bagaimana hubungan kita dengan Peggy Setiawan saat dia berada di bawah penguasaan Polda Jabar. Demikian. Apa pernyataan-pernyataan dari Polda Jawa Barat khususnya penyidik ketika misalnya Direktur Krimum atau Kapolda yang membuat Peggy itu tersudutkan sehingga bahwa dia adalah pelakunya, sehingga mereka tetap ngotot untuk menahan dan yakin sekali bahwa Peggy adalah pelaku yang dalam depo itu yang saudara ketahui? Baik. Banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui juru bicaranya bahwa klien kami diyakini sebagai otak pelaku pembunuhan. Tetapi yang membuat rancu dalam hal itu tidak ada satupun bukti, baik bukti tertulis atau bukti-bukti lain yang berupa alat bukti semacam pedang dan sebagainya bisa disodorkan di dalam muka persidangan. Pada beberapa waktu ketika pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat memperlihatkan foto Peggy Setiawan dengan narasi bahwa inilah pembunuh yang brutal dan sadis. Tetapi yang disodorkan kepada publik adalah foto Peggy Setiawan pada saat sedang menghadiri pernikahan saudaranya. Jadi sungguh sangat tidak menyambung, sangat tidak ada korelasinya. Kemudian disodorkan juga bukti-bukti dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat berupa bukti-bukti tertulis semacam kartu keluarga, KTP, STNK, ijazah. Sementara yang dituduhkan kepada klien kami adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi kami menganggap ini, mohon maaf majelis, sebuah lelucon. Kenapa dibilang sebuah lelucon? Tindak pidana pembunuhan berencana yang disodorkan sebagai barang bukti hanya bukti kertas. Apakah ya orang itu mati karena dipukulin pakai ijazah? Kan seperti itu. Jadi dengan bukti-bukti itulah seluruh tuduhan daripada Kepolisian Daerah Jawa Barat bisa terbantahkan dan alhamdulillah kami menang tanpa ada bantahan dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dan saat itu juga dikeluarkan SP3 untuk Peggy Setiawan. SP3 ya? Ya. Atas perintah hakim? Atas perintah hakim tunggal, Bapak Eman Sulaiman. Jadi perintah hakim itu ada poin-poin. Pertama, menyampaikan di dalam poin-poinnya saya tidak baca semua ya karena tidak ingat dan tidak bawa berkasnya. Keputusan atau ketetapan apapun yang akan datang di kemudian hari itu tidak bisa atau tidak sah, dianggap tidak sah terkait dengan pemidanaan klien kami. Kemudian yang kedua, bahwa klien kami harus segera dikeluarkan dari tahanan kepolisian. Kemudian yang selanjutnya bahwa Kepolisian Daerah Jawa Barat harus segera mengeluarkan SP3. Itu yang bisa saya sampaikan. Situasi saat itu, kenapa Polda begitu yakin bahwa Peggy pelakunya? Apa dasar mereka Polda begitu yakin sehingga pemerintah ini begitu serius sehingga dia tetap menunjuk tentang pertimbangan hakim bahwa dialah Peggy yang sebenarnya? Nah ini justru yang menjadi pertanyaan besar bagi tim kami kan, ya. Kenapa sebuah peristiwa pidana yang menghebohkan kok bisa diyakini bahwa Peggy Setiawan klien kami sebagai tukang kuli bangunan sebagai otak daripada kasus pembunuhan? Kalau kami pelajari dan kami baca berkas persidangan dari tahun 2016 dan 2017 itu sungguh sangat, mohon maaf harus saya sampaikan, sangat rancu menurut kami sebagai PH, sebagai kuasa hukum. Ya, itu sungguh sangat rancu. Kenapa dibilang rancu? Antara klien kami dengan peristiwa
yang terjadi pada tahun 2016 tidak bersesuaian. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam persidangan yang kami baca berkas itu, bahwa seluruh terdakwa termasuk Sakatatal kalau tidak salah mencabut BAP pada saat itu, ya, berniat mencabut BAP. Tetapi entah kenapa JPU pada saat itu mengikuti alur cerita peristiwa pidana yang dibuat oleh kepolisian Resort Cirebon Kota, ya. Yang pada waktu itu tentu saja pelapornya adalah Aibtu Rudiana. Nah, ini yang kami menjadi bingung, tetapi tetap kami perdalami itu. Jadi dalam dakwaannya JPU itu mengikuti alur peristiwa pidana yang disampaikan oleh Aibtu Rudiana. Kemudian para terdakwa berupaya dan berusaha untuk mencabut BAP, tetapi kemudian JPU juga melanjutkan dakwaannya dengan tuntutannya yang sama, yaitu bahwa peristiwa pidananya seperti itu, dan majelis hakim pada saat itu memutuskan perkaranya sesuai dengan alur peristiwa pidana yang disampaikan oleh JPU pada saat itu. Itu.